Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagas Putra Pertama dengan NIM 501332623 merupakan mahasiswa Prodi Magister Pendidikan Dasar semester 3 Universitas Terbuka tahun pelajaran 2025-2026 Ganjil. Hari ini saya akan mendiskusikan diskusi yang ke-11 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Nah, di diskusi 11 kali ini kita akan ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan inilah yang akan kita bahas, kita kupas bersama dalam diskusi kali ini. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Dari 10 model pembelajaran terpadu, model mana yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini? Untuk konteks pendidikan dasar di Indonesia, menurut saya, model jaring laba-laba atau hybrid model dan model keterhubungan atau connected model adalah yang paling relevan untuk diterapkan. Alasannya, dalam model hybrid atau jaring laba-laba, ini cocok karena satu tema atau isu menjadi jaring yang mengikat beberapa kompetensi atau mata pelajaran sehingga kegiatan tematik terpusat dan mudah dirancang sesuai dengan tema yang lebih bermakna bagi siswa. Sedangkan model yang kedua, model connected atau model keterhubungan, ini sangat relevan ketika guru menautkan KD atau tema tertentu antar mata pelajaran sehingga konsep menjadi lintas disiplin dan siswa memandang pengetahuan secara terpadu. Ini selaras dengan pendekatan tematik dan praktik integrasi di banyak sekolah. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Paparkan apa yang menjadi tujuan dan fungsi, landasan, prinsip-prinsip, rambu-rambu serta tahapan pembelajaran tematik terpadu yang selama ini Anda implementasikan di kelas atau di sekolah Anda. Baik, tujuan dan fungsi pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama adalah meningkatkan keterkaitan pengetahuan. Hal ini dapat membantu siswa melihat hubungan antar konsep atau mata pelajaran sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Yang kedua, mengembangkan kompetensi secara holistik. Ranah sikap, pengetahuan, keterampilan dapat dikembangkan secara bersama-sama melalui tema yang lebih nyata. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kontekstualitas. Tema dapat diangkat dari lingkungan sosial atau alam sehingga sangat relevan bagi siswa dan juga lebih kontekstual. Kita masuk ke dalam landasan. Landasan kita pecah menjadi dua, yaitu landasan yuridis dan konseptual. Yang pertama, Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Dari standar proses, di sini dasar teknis RPP dan pendekatan saintifik yang dianjurkan pada K13. Yang kedua, kurikulum 2013 atau kita singkat dengan istilah K13. Menempatkan pembelajaran tematik sebagai pendekatan yang utama di SD untuk mengembangkan kompetensi terpadu. Berikutnya yang ketiga, panduan kurikulum merdeka dan peraturan Mendikbudristek pada tahun 2022 sampai tahun 2024. Hal ini memberi opsi dan fleksibilitas pada satuan pendidikan untuk merancang kurikulum operasional, termasuk penggunaan proyek dan pendekatan lintas mata pelajaran. Kita masuk kepada prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama, siswa akan lebih aktif mencari tahu. Hal ini inquiry atau saintifik. Yang kedua, materi dapat dihubungkan melalui tema yang lebih bermakna. Yang ketiga, penilaian otentik. Hal ini dapat menilai sikap, keterampilan, pengetahuan dalam konteks kegiatan yang nyata. Yang keempat, keterlibatan lintas pemangku kepentingan. Dalam hal ini ada beberapa unsur. Unsurnya bisa menjadi dari guru, orang tua, dan juga komunitas atau komite juga bisa. Rambu-rambu secara praktis dalam merancang dan juga melaksanakannya. Yang pertama, dari segi pemilihan tema.
diupayakan harus relevan, memadai cakupan KD, mudah dihubungkan ke beberapa mata pelajaran. Yang kedua, silabus dan RPP. RPP tematik mencantumkan tema atau subtema, KD atau CP, indikator aktivitas pendekatan saintifik, penilaian otentik. Acuannya berdasarkan Permendikbud nomor 22 pada tahun 2016. Yang ketiga, dari penilaian. Dari segi penilaian, coba gunakanlah rubrik untuk aspek keterampilan dan sikap. Tambah dengan adanya portofolio atau produk proyek untuk penilaian suatu keterampilan siswa. Yang keempat, pengelolaan kelas, kelompok heterogen, alokasi waktu yang secara fleksibel untuk kegiatan lapangan atau proyek. Berikutnya, tahapan pembelajaran tematik terpadu. Dalam hal ini, rangka umum yang sering saya pakai. Yang pertama, dari segi perencanaan. Pilihlah tema, kemudian petakan KD antar mata pelajarannya, lanjut menyusun silabus dan juga RPP tematik. Yang kedua, apersepsi dan orientasi. Guru dapat mengaitkan tema dengan pengalaman siswa. Hal ini dapat memotivasi siswa agar lebih berkembang dan juga lebih aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan inti. Dalam hal ini, pendekatan saintifik atau 5M. Mengamati, menanya, mencoba mengumpulkan data, menalar mengasosiasi, mengkomunikasikan. Aktivitas dapat membentuk eksperimen mini. Bisa seperti wawancara dan juga proyek kecil. Yang keempat, penilaian formatif dan sumatif. Hal ini untuk mengecek atau menilai observasi sikap, uji produk, presentasi, dan juga portofolio siswa. Yang kelima, refleksi dan tindak lanjut. Kita dapat melakukan refleksi siswa atau guru dengan cara remedi atau peningkatan atau istilah di lapangan seringkali dengan kita sebut pengayaan. Jadi adanya remedi dan juga pengayaan. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam pertanyaan yang ketiga. Melihat soal nomor 2, silakan Anda analisa apa yang menjadi perbedaan antara kurikulum tematik terpadu kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Bagaimana implementasi di tempat Anda mengajar? Nah, perbedaan inti yang saya temui yang pertama adalah dari segi fleksibilitas dan otonomi satuan pendidikan. K13 struktur kurikulumnya, KD dan pendekatan tematik di SD relatif baku. RPP dan silabusnya mengikuti petunjuk dari pusat. Sedangkan kurikulum Merdeka dapat memberi kebebasan yang lebih besar bagi sekolah atau guru untuk menyusun kurikulum operasional, memilih materi ajar yang lebih kontekstual, dan mengatur waktu pelaksanaan pembelajaran mendalam. Berikutnya, perbedaan inti yang kedua adalah dari segi pendekatan pembelajaran. Dari K13, pendekatan saintifik 5M dan tematik terpadu sebagai jiwa pembelajaran. Sedangkan kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran mendalam atau deep learning, proyek, dan pengembangan profil pelajar Pancasila, mendorong kompetensi kontekstual dan pengembangan talenta atau kapasitas individu. Perbedaan inti yang ketiga dari segi penilaian. K13, penilaiannya dirancang untuk ketiga ranah, sikap, pengetahuan, keterampilan, dengan format yang relatif baku. Sedangkan kurikulum Merdeka menekankan asesmen formatif berkelanjutan, asesmen diagnostik, dan asesmen untuk pembelajaran atau asesmen for learning sebagai dasar penyesuaian pembelajaran. Nah, dari kita masuk ada perbedaan inti tadi, sekarang kita lebih masuk ke dalam implikasi dan implementasi saya di SMP Negeri 9 Kota Kediri. Cobalah membuat kurikulum operasional sekolah atau KOS, memetakan CP atau kompetensi dan memilih modul atau mata pilihan yang relevan dengan kebutuhan lokal, misalnya dalam literasi digital dan juga kewirausahaan lokal.
Yang kedua, cobalah gunakan proyek semester lintas mapel untuk mengintegrasikan tujuan kompetensi, seperti contoh kota dan lingkungan kita. Penilaian berbasis produk dan portofolio. Yang ketiga, asesmen diagnostik dan personalisasi pembelajaran. Guru dapat memetakan capaian awal, lalu menyesuaikan kegiatan-kegiatan apa saja untuk pengayaan dan juga atau remedial. Setelah tadi kita membahas secara bersama-sama implikasi dan juga implementasinya, maka kita akan membahas hambatan dan rekomendasi implementasi. Hambatan yang dialami dari segi kesiapan guru, kompetensi desain kurikulum dan asesmen, beban administrasi, fasilitas untuk proyek suatu lapangan masih menjadi hambatan utama di sekolahan. Untuk rekomendasinya, coba kita dapat mengikuti pelatihan berkelanjutan, semisal untuk pelatihan desain RPP tematik atau proyek, penggunaan rubrik penilaian bersama, kolaborasi dengan pemangku lokal, dalam hal ini dapat pemerintah maupun komunitas, dan juga evaluasi secara berkala kepada KOS. Nah, setelah mempelajari analisis mengenai model pembelajaran terpadu, pembelajaran tematik terpadu, serta perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, saya berharap pemahaman ini dapat memperkuat kemampuan saya dalam merancang pembelajaran yang lebih kontekstual, bermakna, dan berpihak pada kebutuhan siswa. Harapannya, penerapan prinsip-prinsip tersebut mampu meningkatkan kualitas proses belajar di SMP Negeri 9 Kota Kediri, serta mendorong terciptanya lingkungan belajar yang lebih kolaboratif, fleksibel, dan relevan dengan tantangan pendidikan masa kini. Terima kasih. Itu tadi presentasi yang bisa saya sampaikan di diskusi 11. Semoga dapat bermanfaat dan juga membawa berkah bagi kita semua. Presentasi saya cukupi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.